ta'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmus suhur halallahu lakum fi syarabat ta'am haram 'alaikum siyam ila sayyidal khatib al mimbar la yatakallamu ahadukum wa man yatakallamu faqad lagha asitu wa tarakumullah wasma'u wa jarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qul Islam. Amin. Al muslimat. Amin. Al mu'minat. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Allahumma nasal Islam wal muslimin. Amin. Allahumma qadal Islam wal muslimin. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Adada ma dzakarallah dzakiru wa kabbar. Allahu akbar. Adada ma hamidallahu hamidu wa syakar. Allahu akbar. Ma sata'a fajrul islami wa asfar. Allahu akbar. Kullama labba haju wa kabbar. Walhamdulillahi ala ni'maihi allati la tuhsar wa ala alaihi allati la tuqaddar. Walhamdulillah ja'ala yawmal 'idi faraha lil mu'minina minal bashar wa huwa fi kulli sanati yatakarrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah kullu shay'in 'indahu bi ajalin muqaddar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ansahu man da'a ila Allah wa bashara wa andar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar mattasalat aynun bin nadar wa udhunun bi khabar wa ala alihi al-athhar ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Quran surat At-Taubah 119. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat agung, hari yang paling mulia dan paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Kurban atau Idul Adha. Satu hari yang didahului oleh amalan yang sangat agung, yaitu haji, yang diiringi oleh hari-hari tasyrik, hari makan dan minum, hari berzikir kepada Allah, hari hamba-hamba yang beriman dan bergembira. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul ayyam 'indallah yaumul nahri tsumma yaumul qar." Hari yang paling agung di hadapan Allah adalah hari raya Kurban dan hari Qar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hari Qar adalah hari setelah hari raya Kurban, yaitu hari Dian, hari tenangnya pelaksana ibadah haji di Mina setelah tuntas melaksanakan ibadah hajinya, seperti tawaf, melempar jumrah Aqabah dan menyembelih hewan kurban. Dan juga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Arafah wa Yaumun Nahri wa ayyamut tasyriq iduna ahli Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari raya Kurban, dan hari tasyriq adalah hari kegembiraan umat Islam, hari makan dan minum. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri wa ayyamut tasyriq iduna ahli Islam. Hari raya Idul Fitri, hari raya Kurban, hari tasyriq adalah hari raya kami umat Islam. Baginda Nabi juga bersabda, Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah.
Hari Tasyrik adalah hari raya, hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat hari raya Kurban tiba, kita semua berada di hari memperingati dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tergambar dalam sebagian amalan haji dan lebih khusus lagi adalah dalam penyembelihan kurban di hari raya yang agung ini. Keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam mempunyai kisah agung di dalam dunia pengorbanan, perjuangan, dan pengabdian. Disebutkan dalam Al-Quran. Waqala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku akan pergi hijrah menuju kepada Allah dan Allah akan memberikan petunjuk padaku. Quran Surat As-Saffat ayat 99. Jalan perjuangan dimulai dari harapan serta kerinduan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang kepala keluarga sekaligus seorang juru damai serta penyeru kepada kebaikan, sangat wajar jika di dalam hatinya dipenuhi harapan-harapan yang mulia dan agung, yaitu harapan untuk mendapatkan orang-orang soleh yang bisa menyertainya di dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi yang terus-menerus dan tanpa henti. Harapan-harapan ini beliau tampakkan dalam panjatan-panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku orang-orang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Hendaknya seperti itulah keadaan para perindu kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa untuk mengharap serta mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan untuk kita hamba-hamba yang tulus, hamba-hamba yang penuh damai, yang bisa menjadi juru-juru damai yang akan membantu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar seperti inilah hendaknya sebuah rumah tangga dibangun dan sebuah perkumpulan dihadirkan. Bukan pernikahan sekedar pernikahan, akan tetapi harus ada cita-cita agung di balik sebuah kehidupan rumah tangga, yaitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan begitu juga perkumpulan hendaknya dipenuhi dengan cita-cita mulia untuk mewujudkan kebaikan di semesta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panjatan-panjatan doanya dan dengan ketulusan permohonannya Allah kabul. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah jawab harapan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang halim, yaitu penuh kesabaran dan kebijakan. As-Saffat ayat 101. Doa Nabi Ibrahim tidak hanya sampai di sini, akan tetapi pengkabulan doa itu terus berlanjut hingga lahirnya para juru damai dari para nabi sampai nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwa setiap permohonan yang tulus pasti akan dikabul oleh Allah sesuai dengan janjinya. Hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Ada yang dikabul seketika, ada yang dikabul dalam tempo yang lama, ada yang dikabul dalam bentuk yang berbeda. Bahkan ada yang dikabul setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di sini harus kita hadirkan prasangka baik kita kepada Allah saat memohon, agar tidak terburu-buru mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan permohonannya baru dikabul oleh Allah di saat beliau sudah di usia senja. Artinya dalam penantian yang sangat lama untuk mendapatkan putra, dan akhirnya lahirlah putra tersebut, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ayah yang merindukan putra dalam tempo yang lama hingga akhirnya Allah karuniakan kepadanya seorang anak dengan segala kesempurnaannya. Kira-kira sebesar apa cinta dan kasih Nabi Ibrahim kepada putranya? Sudah pasti kecintaan yang amat besar, kasih sayang yang tak terukur akan dicurahkan sepenuhnya kepada buah hati. Waktu terus berjalan, karunia adalah tetap karunia, dan nikmat adalah tetap nikmat. Cinta dan kasih sayang semakin besar. Akan tetapi, apa yang terjadi setelah agungnya karunia dan cinta kasih yang amat besar ini? Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim bersama keluarga dan kebahagiaannya? Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman dan Khalilul Mun'im, hamba yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk terus naik pangkat dan derajat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam
dengan ujian yang amat berat untuk menggapai derajat dan pangkat yang amat tinggi. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Quran surat As-Saffat ayat 102. Tatkala sang anak tercinta sudah mulai terlihat bisa berjalan dan diajak berdiskusi, yaitu di saat keindahan dan kehangatan semakin terasa, bahkan bisa dikatakan saat berada pada puncaknya. Saat itulah Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau menyembelih putra tercinta beliau. Mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim juga tahu hal tersebut. Dan disampaikanlah kisah mimpi tersebut kepada putra tercinta beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Apa pendapatmu, wahai putraku? Quran surat As-Saffat ayat 102. Lihat wahai para orang tua dan lihat wahai para anak, satu cara dialog yang manis dan indah, penuh dengan nilai tata krama serta pendidikan dan nuansa indah dalam tolong menolong agar sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang bapak dan anak yang saling mencintai karena Allah, dari hamba-hamba yang karena Allah, dialog mesra dalam keadaan yang sangat berat, dalam kondisi yang sangat pahit, dalam ujian besar. Coba renungkan, wahai ahli iman, apa yang dirasakan di hati seorang ayah yang sangat mencintai putranya di saat menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, dan apa reaksi seorang anak di saat mendengar perintah tersebut. Ini bukan terjadi di antara dua orang yang saling membenci atau orang yang tidak saling kenal, akan tetapi ini terjadi di antara dua orang yang sangat saling mencintai. Seorang anak yang soleh, Sayyidina Ismail alaihissalam, memberikan jawaban yang tidak kalah tulus dari ungkapan ayahandanya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan menemukanku insyaallah sebagai anak yang tabah dan sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Jawaban seorang anak yang mengerti makna kepatuhan dan merasakan manisnya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail pasrah kepada apa yang Allah berlakukan kepadanya. Karena ini adalah ujian dari Allah dan tidak ada yang bisa lulus dan lolos kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.